Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada pertemuan kedua di materi satu ini, kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Sebelumnya, silakan dicatat terlebih dahulu poin-poin yang dianggap masih membingungkan, nanti bisa ditanyakan di kelas. Selain itu juga ini semua materi yang Ibu jelaskan dari materi 1 hingga materi 6 itu pasti ada dalam soal UTS. Jadi silakan disimak baik-baik. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan definisi dari komunikasi? Jadi kalau misalnya kita mengenal bahasa sehari-harinya, komunikasi itu berarti berbicara antara satu orang dengan dua orang. Artinya di mana ada komunikator yang disebut sebagai orang yang berbicara dan komunikan adalah orang yang mendengarkan orang yang berbicara gitu. Selain itu juga dalam komunikasi ada aspek yang mendukung yaitu adalah pesan. Pesan adalah alat atau tools yang digunakan ketika kita berkomunikasi. Jadi Stewart dan Sylvia Moss mengatakan bahwa sebetulnya komunikasi ini merupakan proses makna yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Jadi ketika kalian berkomunikasi atau berbicara dengan orang, baik 2 orang, 3 orang, 4 orang, ataupun banyak, maka itu telah terjadi yang namanya proses pertukaran makna, yang mana yang berbicara atau si komunikatornya ini mengirimkan pesan atau mengirimkan proses makna kepada pendengar yang biasa disebut sebagai komunikan. Nah, beda dengan yang disebut dengan William Albick. Kalau William Albick dia mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan suatu proses pengoperan lambang. Nah, ini yang cukup agak menarik gitu ya. Apa sih Bu yang disebut dengan lambang? Lambang ini adalah misalnya kalau kalian menggunakan satu bahasa tubuh, dua misalnya gerakan mata, gerakan tangan. Itu adalah lambang-lambang yang melekat pada diri kita ketika kita melakukan komunikasi, yaitu dilakukannya tentu antara satu individu dengan individu lainnya. Makanya kenapa William Albick mengatakan bahwa komunikasi itu ada dengan persuasi, persuasi adalah membujuk, dan juga retorika. Retorika artinya berarti ada pengoperan lambang di dalamnya. Seperti itu. Next, terus bagaimana nih cara kita mengetahui mengenai proses komunikasi? Nah, si proses komunikasi ini terjadi dua arah. Nah, bagaimana bisa terjadi dua arah? Artinya ada individu atau kelompok yang dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang, kita itu secara tidak langsung berfungsi sebagai pengirim pesan dan juga penerima pesan gitu, karena kita sama-sama berinteraksi satu sama lain, pengirim pesan dan penerima pesan sekaligus. Nah, interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan gitu, apakah pesannya disampaikan sesuai yang diinginkan atau tidak. Nah, ketika melakukan proses komunikasi, ada pesan yang tidak tersalurkan dengan baik, maka itu akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Atau biasa kita sebut istilahnya, wah kamu nih kalau ngomong miskom. Nah, miskom atau miskomunikasi ini adalah salah satu proses yang gagal ditafsirkan pada saat proses komunikasi berlangsung. Gitu. Nah, selanjutnya, hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi yaitu supaya adanya tindakan atau perubahan sikap penerima. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang, maka kita berharap orang itu satu mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Dua, orang itu memahami atau mengerti apa yang kita sampaikan. Makanya dikatakan bahwa komunikasi ini adalah merupakan hasil dari interaksi supaya orang yang mengirimkan pesan dan yang menerima pesan itu memiliki pemaknaan yang sama atau memahami hal yang sama seperti itu. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa suatu pesan ini dipengaruhi bagaimana penerima pesan itu merasakan konteksnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang, kita nggak maksud nih ngomong sama orang itu marah, tapi orang ini menganggap bahwa apa yang kita sampaikan marah gitu. Jadi proses komunikasi ini juga termasuk bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengirim pesan, bagaimana intonasi kita, bagaimana suara kita. Nah, ini yang disebut pemaknaan dari proses komunikasi orang itu akan berbeda. Oleh sebab itu dikatakan bahwa
dalam proses komunikasi, perubahan sikap ini akan berdasarkan pesan yang disampaikan. Contoh nih, kalau misalnya ada orang yang ngomongnya kayak gini, baik, saya akan sampaikan. Orang kan mikirnya akan lembut gitu. Tapi berbeda dengan orang, oke, jadi maunya gimana? Nah, itu kan berbeda ya, dari kalimat yang tadi awal dengan kalimat yang kedua. Yang awal lemah lembut, yang kedua tuh kalau zaman sekarang tuh mungkin mahasiswa bilangnya kayak ngegas banget lah gitu ya. Padahal bukan seperti itu maksudnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang disarankan. Next, kita bahas tentang yang dimaksud dengan tingkatan proses komunikasi. Jadi sebetulnya dalam proses komunikasi kita memiliki berbagai macam tingkatan-tingkatan komunikasi gitu ya. Nah, kalau misalnya Dennis McQuell mengatakan bahwa ada beberapa proses nih dalam berkomunikasi gitu. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri gitu. Misalnya yang paling sederhana, kita lagi bercermin, wah saya ganteng nih, wah saya cantik nih, aduh kayaknya kerudungnya kurang pas deh, kayaknya lipstiknya nggak bagus. Nah, itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi artinya kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Bukan berarti kita gila ya, tapi memang ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada diri kita. Nah, yang kedua, ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dengan dua orang. Nah, siapa saja dengan dua orang? Misalnya, kamu dengan teman kamu berbicara, kamu dengan pasangan kamu berbicara, kamu dengan dosen berbicara. Itu adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan antara dua orang dan bertatap muka. Ya, itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Nah, bagaimana dengan yang disebut komunikasi dalam kelompok? Komunikasi dalam kelompok artinya kita berkomunikasi dengan 3 sampai lebih gitu ya, bisa nyampe 100 juga itu masuk dalam komunikasi kelompok. Yang dimana dalam komunikasi kelompok itu kita memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama gitu. Jadi contoh nih, kenapa sih kalian bisa ada dalam kelas yang sama? Berarti secara tidak langsung kalian itu berkelompok, berada dalam komunikasi kelompok. Karena kenapa? Tujuannya sama, masuk di jurusan tersebut, kuliah di jurusan tersebut, masuk kelas tersebut, dan ngambil mata kuliah tersebut. Nah, maka otomatis itu disebut dengan komunikasi kelompok, yang dimana semua orang dalam kelompok tersebut pasti mengambil perannya masing-masing, seperti itu ya. Mengambil perannya masing-masing. Next, ada yang disebut dengan komunikasi antar kelompok atau biasa disebut dengan asosiasi. Nah, kalau asosiasi ini tuh berbeda. Misal, kelas A dengan kelas B. Kelas A itu disebut dengan komunikasi kelompok. Kelas B disebut dengan komunikasi kelompok. Jika kelas A dan kelas B saling berkomunikasi satu sama lain karena membawa peran atau kedudukannya misalnya dalam sebuah organisasi, maka itu disebut dengan komunikasi antar kelompok atau disebut dengan asosiasi. Contoh sederhananya misalnya hima teknik ketemu dengan hima ilmu komunikasi. Nah, kan hima ini kan berkelompok ya, karena dia terdiri dari berbagai macam divisi. Nah, ketika melakukan komunikasi atau misalnya ada rapat, ada meeting, atau misalnya ada kerjasama dengan hima IKA, maka itu disebut sebagai komunikasi antar kelompok atau biasa yang disebut dengan asosiasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan komunikasi organisasi. Nah, apa yang membedakan komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi? Sebetulnya sama ya, karena organisasi juga memiliki tujuan. Yang membedakan adalah jika dalam komunikasi organisasi itu kita memiliki struktur, ya. Strukturnya itu seperti apa? Artinya kalau misalnya dalam komunikasi kelompok, kita nggak harus mengikuti struktur kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi beda kalau misalnya kita berbicara dengan secara organisasi. Nah, kalau kita menyampaikan pesan secara organisasi, maka yang akan disampaikan tuh seperti ini. Misalnya kita mau ngobrol nih sama dekan, bisa nggak kita langsung ngomong sama dekan atau bisa nggak kita ngomong sama rektor? Nggak bisa. Harus ada struktur yang dijalani. Pertama, kita minta izin dulu ke ketua jurusan. 2, kemudian ke dekan, wakil rektor, baru kita bisa menyampaikan
pendapat kita ke rektornya. Karena ada tahapan-tahapan yang dilalui gitu. Yang tadi dibilang bahwa mereka punya yang namanya struktur organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan komunikasi dengan masyarakat luas atau biasa disebut dengan komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Kalau misalnya komunikasi yang tadi kita sampaikan itu komunikasinya dua arah gitu ya, karena ada lawan bicaranya, kecuali komunikasi intrapribadi, karena dia berbicara dengan diri sendiri. Kalau komunikasi massa adalah di mana kita berkomunikasi itu kita hanya menerima pesan. Bisa nggak sih kita mengkritik televisi, radio, kemudian yang lainnya? Bisa, tapi tidak langsung hari itu juga gitu ya. Dapat responnya tuh nggak hari itu juga. Beda kalau misalnya komunikasi kelompok, organisasi, ataupun antar pribadi, pesannya mungkin bisa didapat hari itu juga. Tapi kalau misalnya komunikasi melalui media massa, itu sangat sulit, karena kita yang hanya menerima informasi. Jadi kalau kita mau ngasih feedback ya ke medianya, itu akan sulit dan akan memakan waktu. Bukan tidak mungkin, tapi akan sulit. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi. Seperti yang Ibu sampaikan, ini materinya mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat gitu ya, tapi nanti kalian bisa putar ulang, diulang lagi gitu ya. Kemudian dicatat poin-poin yang tidak dipahami, nanti boleh ditanyakan di ruang kelas supaya lebih efektif ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Nah, gimana nih yang disebut dengan simbolik? Jadi, sadar atau tidak, kita pasti berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang ada pada dalam tubuh kita. Contohnya, simbolnya adalah kita ngangkat jempol, oke, gitu ya. Atau misalnya kita dadah sama temennya, tanpa kita sadari tangan kita tuh melambai. Atau misalnya kita bingung atau marah, muka kita mengkeringit gitu ya, atau muka kita menunjukkan bahwa kita marah. Nah, ini disebut sebagai komunikasi adalah merupakan proses simbolik gitu. Meskipun kita tidak mengucapkan apapun melalui mulut kita, ketika kita mengacungkan jempol, orang tuh sudah memiliki makna kalau itu artinya oke gitu ya. Nah, selanjutnya setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi sadar atau tidak, semua proses komunikasi yang dilakukan itu memang kita memiliki potensi untuk berkomunikasi. Entah cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita menata, sebetulnya itu adalah proses komunikasi yang kita lakukan dengan orang. Misal, kalau ada orang tanpa sengaja melirik kita atau melihat kita, kita pasti melirik balik ya. Mungkin bisa melirik baliknya dengan memberikan senyuman atau melirik baliknya dengan memberikan wajah yang muram gitu. Jadi itu yang disebut dengan setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi gitu. Nah, yang ketiga, komunikasi ini punya dimensi isi dan hubungan. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi isi dan hubungan? Dimensi isi itu adalah pesan yang disampaikan, gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, ada pesan nih, kayak Ibu sekarang lagi berkomunikasi dengan kalian, ada pesan kan yang Ibu sampaikan, materi pesannya, itu adalah dimensi isi. Bagaimana dengan dimensi hubungannya? Dimensi hubungannya adalah pesan ini disampaikan antara dosen kepada mahasiswanya. Maka itu disebut sebagai komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, ada komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu gitu ya. Sadar atau tidak, kita berkomunikasi itu pasti akan mengikuti ruang dan waktunya di mana. Kalau misalnya kita ketemu dosen, biasanya kita akan menyesuaikan konteksnya gitu, menghindari kata-kata atau kalimat yang kasar gitu, kemudian juga menghindari untuk membicarakan dosennya tentunya, dan yang pasti adalah kita lihat waktunya, cocok nggak ya saya kalau ngomong sama ibu ini di jam sekian, cocok nggak ya saya kalau berkirim pesan dengan dosen ini di jam sekian. Nah, ruang ini seperti apa? Ruang ini tuh bisa di ruangan kelas, di tempat umum, dan lain sebagainya. Makanya, dalam komunikasi ini terjadi dalam konteks ruang dan waktu disesuaikan. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Gitu. Selanjutnya, yang kelima adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, prediksi peserta komunikasi ini adalah bagaimana nih cara kita
mencoba untuk berkomunikasi dengan melihat jumlah audiens. Jumlah audiens inilah jumlah orang yang berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Bisa jadi ada orang yang berkomunikasi dengan jumlahnya sedikit, ada juga orang yang berkomunikasi dengan jumlahnya banyak gitu. Makanya ditentukan nih proses komunikasinya itu seperti apa. Apakah ditentukan dengan jumlah yang sedikit atau ditentukan dengan jumlah yang banyak. Seperti itu. Makanya dikatakan komunikasi terjadi dalam komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Wah, kalau banyak kayak gini, kayaknya saya harus komunikasinya lebih cepet nih. Wah, kalau sedikit saya mendingan pelan-pelan aja supaya mereka paham. Nah, jadi dilihat dulu kira-kira audiens kita seberapa banyak. Selanjutnya, yang keenam, itu adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Nah, ini cukup menarik gitu. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dilakukan dalam tingkatan kesenjangan? Jadi gini, tingkatan kesenjangan itu biasanya tergantung jabatan atau gelar yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Nah, ini memang berhubungan dengan strata sosial gitu ya. Kalau kita tidak mungkin ngobrol sembarangan jika satu, jabatan pekerjaannya lebih tinggi dari kita. Dua, jika jika gelar pendidikannya lebih tinggi dari kita. Biasanya kita akan mengatur ritme komunikasi kita berdasarkan satu, usia yang lebih tua, satu, berkomunikasi dengan usia yang lebih tua dari kita, dua, ini pasti kita akan berusaha berkomunikasi dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, atau yang ketiga adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, itu yang akan berpengaruh kepada kita untuk melakukan komunikasi seperti itu. Next, ada juga, ini maaf ya, kayaknya ketumpuk. Jadi maksudnya komunikasi itu bersifat sistemik ya. Jadi sistemik itu sama seperti tadi, hampir mirip gitu ya. Kalau tadi berdasarkan senjangannya, kalau kita ngelihat dulu nih adat dan pengalaman pendidikan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa sembarang berbicara kepada orang lain kalau misalnya kita tidak tahu dia tuh latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Perlu rasanya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tuh kita melihat terlebih dahulu latar belakang orang ini tuh seperti apa, seperti itu. Kemudian semakin mirip latar belakang sosial, budaya, semakin efektiflah komunikasi. Ini yang sangat sederhana banget. Kalau kalian misalnya pergi dari luar kota atau teman-teman yang dari luar kota ke Bandung belajar, kuliah, terus ketemu nih sama orang yang satu suku misalnya. Selain satu suku tuh satu apa lagi? Ya satu suku, satu daerah, satu wilayah, itu pasti akan lebih cepat melakukan komunikasi karena memiliki bahasa yang sama, tidak sulit lagi berkomunikasi karena adat budaya yang sama dan lain sebagainya. Makanya komunikasinya jauh lebih efektif. Beda kalau misalnya kita dari luar kota datang ke Bandung, maka komunikasinya itu harus disesuaikan gitu, bukan menggunakan bahasa daerah tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ini mungkin agak susah-susah gampang ketika kita memulai awal berkomunikasi dengan orang lain. Nah, terus ada juga yang disebut komunikasi itu bersifat non-sekuensial. Artinya tidak berlangsung satu arah. Jadi komunikasi yang satu arah itu hanya dengan televisi gitu ya, atau misalnya dengan media massa, radio, media massa itu maksudnya ada radio, ada televisi, ada koran dan lain sebagainya. Dia ini komunikasinya adalah sirkular gitu ya. Sirkular ini seperti apa? Sama seperti kita di kelas gitu. Ibu bertanya, kalian menjawab. Kalian bertanya, ibu menjawab. Terus aja seperti itu, ya. Sadar atau tidak? Karena kenapa? Sifatnya itu sirkular, muter. Ya. Jadi terus-terusan. Kecuali sampai tidak ada topik lagi yang ingin dibahas kayak gitu. Nah, kemudian komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Nah, apa yang dimaksud dengan prosesual, dinamis, dan transaksional ini? Di mana pada saat komunikasi yang dilakukan, kita saling memberikan informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Misalnya nih, nggak mungkin dong kalau kita berbicara dengan orang lain itu cuma dia terus yang ngomong terus satu orangnya denger. Enggak. Tapi dua-duanya pasti berpendapat. Misalnya nih, walaupun dia terus-terusan ngomong, dia akan, menurut kamu gimana? Nah,
Artinya ada transaksional di dalamnya. Tidak hanya dia saja yang berbicara, tidak hanya orang itu saja yang mendengar, tapi kedua belah pihak tuh ada timbal baliknya satu sama lain. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversible. Apa yang dimaksud dengan komunikasi bersifat irreversible? Komunikasi yang bersifat irreversible adalah komunikasi yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini cukup menarik. Apa yang dimaksud dengan komunikasi yang tidak dapat ditarik kembali? Kalau misalnya kita udah ngomong, itu dia jatuh, enggak deh, enggak jadi, enggak bisa. Karena kita sudah mendengar kata-kata pertama yang disampaikan adalah dia jatuh. Jadi tidak mungkin ditarik kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ingat ya, bukan pasea tapi panacea ya. Panacea ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi banyak cara yang menganggap bahwa komunikasi adalah salah satu untuk melakukan penyelesaian masalah. Betul, komunikasi merupakan salah satunya. Tapi bukan berarti masalah itu bisa selesai hanya dengan komunikasi saja. Banyak prosedural yang harus dilakukan untuk bisa menentukan bahwa masalah ini selesai gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah komunikasi merupakan satu-satunya hal yang paling mujarab untuk menentukan atau menyelesaikan permasalahan, ya belum tentu juga seperti itu ya. Jadi banyak tahapan-tahapan untuk melakukan proses penyelesaian masalah kayak gitu. Nah, kalau tadi kita bahas prinsip, bahas definisi, bahas prosesnya, kali ini kita akan bahas tentang apa sih yang menjadi fungsi dari komunikasi. Jadi kalau Deddy Mulyana, Profesor Deddy Mulyana maksudnya menyampaikan dalam buku komunikasi sebagai suatu pengantar. Jadi fungsi komunikasi itu pertama mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri. Semakin kita bagus membangun komunikasinya, maka otomatis makin bagus juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga konsep diri kita terbentuk. Nah, konsep diri terbentuk, maka otomatis personal branding kita juga terbentuk dengan baik. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi itu menunjukkan bagaimana cara kita berekspresi kepada orang lain. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain dengan kata-kata kita. Misalnya seperti ini. Ayo yuk pergi yuk. Enggak, saya nggak mau pergi. Udah, ayo aja aku yang traktir. Ya udah yuk pergi. Nah, itu adalah sebetulnya merupakan salah satu bentuk komunikasi ekspresif. Temennya nggak mau pergi, tapi karena dibilang ditraktir, pergi yuk. Jadi dia mau pergi, gitu ya. Karena kenapa? Untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Biasanya dilakukan secara kolektif. Nah, fungsi komunikasi ritual ini seperti apa? Komunikasi ritual itu bisa berdoa bersama, atau misalnya melakukan beribadah bersama. Nah, ini disebut dengan komunikasi ritual di mana ada konsep-konsep keagamaan di dalamnya yang diikutsertakan. Seperti itu. Nah, langsung ada fungsi komunikasi instrumental di mana dalam instrumental ini tuh memberitahukan atau menerangkan bagaimana mengandung muatan persuasif. Ini yang cukup menarik. Muatan persuasif itu seperti apa? Muatan persuasif itu adalah muatan membujuk. Semakin kita jago membujuk seseorang, maka otomatis fungsi komunikasi instrumentalnya tercapai. Contoh yang paling sederhana, sales-sales rokok gitu ya. Nawarin nih, Mas beli dong rokoknya, atau Mas tolong dong beli produk kita dan sebagainya, atau sales-sales yang lain. Kita nggak mau beli, tapi mungkin karena yang nawarinnya ganteng, yang nawarinnya cantik, kita jadi tertarik gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah muatan yang mengandung persuasif. Persuasif artinya membujuk. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ada yang disebut dengan unsur-unsur komunikasi. Nah, apa aja yang terdapat pada unsur-unsur komunikasi? Unsur-unsur komunikasi yang pertama tentu ada komunikan, ya. Maksudnya ini ada dua ya, komunikasi. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ya, komunikator. Dua, itu pesannya, gitu, ada pesannya. Ya kita kan nggak mungkin ngobrol tapi nggak ada pesannya. Yang ketiga adalah komunikan. Ini dua-duanya ibu tulis komunikasi jadi salah ya. Yang paling pertama adalah komunikator, kedua pesan, ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang mendengarkan pesan dari komunikator. Kemudian menggunakan media. Bisa handphone, bisa Zoom, bisa aplikasi chatting, bisa
bisa video dan lain sebagainya, atau tatap muka. Pasti ada media yang digunakan. Kemudian menghasilkan sebuah efek. Nah, efeknya itu apa? Efeknya adalah nanti kita merespon pesan tersebut. Misalnya, iya nih, aku lagi sebel sama Bu Sifat, soalnya Bu Sifat ABCD. Iya nih, aku juga sama. Nah, kan aku juga sama, itu adalah efek atau feedback yang diterima oleh lawan bicaranya. Oh, berarti mereka memiliki perasaan yang sama, nggak nyaman kalau belajar sama sifat, misalnya kayak gitu. Itu adalah unsur-unsur komunikasi. Nah, sebetulnya banyak banget hal-hal, pandangan atau elemen yang mengatakan mengenai bagaimana sih berkomunikasi ini. Sebenarnya cukup 3 unsur aja, komunikator, pesan, dan komunikan. Tanpa ada 3 poin ini, maka tidak akan ada yang namanya komunikasi. Seperti itu. Tapi media dan efek itu adalah faktor penunjang apakah komunikasi bisa berlanjut atau tidak. Kalau tidak berlanjut, berarti efeknya tidak ada, media yang digunakan juga bisa jadi memang tidak ada. Seperti itu. Nah, di sini Onong Uyana Effendi mengatakan bahwa Onong Uyana Effendi sebetulnya ada beberapa kok tujuan dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu tujuannya adalah untuk merubah sikap seseorang. Misalnya dari yang sebelum-sebelumnya, contohnya orang itu diajak makan, tapi nggak mau. Pas dibilangin ditraktir, dia mau. Artinya ada perubahan sikap ya. Perubahan sikap yang tadinya tidak mau menjadi mau. Gitu. Itu adalah tujuan komunikasi. Kemudian juga ada perubahan pendapat. Yang tadinya tidak setuju dengan apa yang disampaikan pesannya, tapi ketika mendengar lagi, diulangi lagi, kemudian diresapi, artinya dia memiliki perubahan pendapat. Ya udah deh, aku setuju, kayaknya benar juga apa kata kamu. Nah, itu adalah perubahan pendapat. Komunikasi itulah dilakukan seperti itu. Ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu biasanya karena faktor pesan yang kita terima, kemudian kita cerna. Oh iya ya, kata orang tuh kayaknya aku galak banget. Oh iya ya, kata orang tuh aku nyebelin. Ya udah deh, aku mau berubah. 2-3 hari kemudian dia akan berubah sikap atau berubah perilaku. Nah, tujuan komunikasi adalah seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya kalian beli produk apapun ya, suka ditawarin sama salesnya, pasti salesnya nggak langsung maksa kalian beli hari itu. Kalian boleh nanya-nanya dulu, tapi mungkin 2-3 hari kemudian dia balik lagi dan merubah perilakunya untuk membeli produk tersebut atau membeli ya produk tersebut lah biasanya. Ada juga yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah ketika kita masuk ke dalam kelompok tertentu, kita masuk ke dalam organisasi tertentu, kita berkumpul dengan orang-orang tertentu dan melakukan komunikasi, secara tidak langsung cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita berperilaku, cara kita memberikan pendapat, itu akan merubah secara otomatis. Karena kenapa? Sosial kita membentuk kita menjadi berubah. Kalau misalnya kalian dari luar kota datang ke Bandung, udah lama di Bandung, satu, kalian jadi tahu nih cara komunikasi sama orang Bandung. Jadi tahu cara bersikapnya seperti apa, cara ngomongnya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan perubahan sosial. Ya. Nah, dalam berbagai macam bentuk komunikasi, perlu rasanya kita tuh pengen kalau komunikasi itu efektif, nggak bertele-tele. Mungkin kayaknya rasanya banyak banget ya orang-orang yang kalau ngomong tuh pengen A, tapi ke C dulu, ke D dulu, banyak ribet gitu. Tapi komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang kita tanpa basa-basi, tapi efektif tahu gitu maknanya, nggak muter-muter. Karena ya tanpa disadari sebenarnya dari bangun tidur hingga tidur tuh kita ngomong terus gitu ya, dan interaksi di rumah, di luar rumah, dan lain sebagainya. Jadi TAPS mengatakan bahwa komunikasi ini dinilai efektif bila rangsangan disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim berkaitan erat dengan rangsangan yang diterima. Misalnya, udah paham nih, udah terbiasa kerja sama dia, ini oke nggak? Warna ini? Oke deh. Nah, itu efektif. Beda dengan orang yang mungkin pas ditanya, gimana nih, ini warna ini cocok nggak? Enggak deh, kayaknya itu warnanya, wah panjang banget komunikasinya, itu tidak akan efektif. Tapi kalau misalnya komunikasi efektif itu biasanya punya pemahaman, punya pemaknaan yang sama, sehingga komunikasinya bisa dilakukan sesegera mungkin pada saat itu juga, kemudian sama-sama paham dan berkurang juga yang namanya miskomunikasi atau misunderstanding kayak gitu.
Nah, di sini ada 5 hal yang dapat dijadikan. Gimana sih caranya supaya kita bisa berkomunikasi yang efektif dengan orang gitu ya. Satu, pastikan memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama tuh antar siapa? Pemahaman yang sama adalah ibu nih ngomong sama kalian, ibu berbicara sama kalian. Gimana caranya ibu sebagai komunikator itu bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Jadi kalian bukan angguk-angguk aja, tapi kalian benar-benar paham gitu. Nah, pemahaman inilah yang bisa membuat komunikasi efektif. Bayangkan ketika ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar tuh kalian gak ngerti sama sekali pesan yang ibu sampaikan. Nah, ini yang cukup agak kesulitan karena tidak ada pemahaman di dalam. Yang kedua, adanya kesenangan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesenangan? Kesenangan ini adalah ya beda rasanya ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, tapi kalian merasa nyaman komunikasi dengan orang tersebut. Awalnya komunikasinya dilakukan mungkin hanya 1 menit, jadi 2 menit, 3 menit, 4 menit, bahkan berjam-jam. Beda dengan orang yang ketika kita berkomunikasi, di menit awal aja tuh kita udah bosen ngedengerinnya gitu. Nah, berarti tidak ada kesenangan di dalamnya. Komunikasi efektif, tidak efektif. Komunikasi efektif jika kita tahan berbicara dengan orang tersebut berjam-jam, biasanya seperti itu. Karena merasa ada pemahaman yang sama, memiliki kesenangan yang sama juga. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi efektif itu juga dapat mempengaruhi sikap seseorang dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Biasanya dia kalau ngomong suka marah-marah. Nah, sekarang itu enggak gitu. Jadi dia kalau misalnya berbicara tuh jadi jadi bisa merubah sikap lah gitu. Jadi merubah sikap itu lebih kepada mau mendengarkan, mau memberikan pendapat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan memperbaiki hubungan. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi di mana ketika kita berkonflik atau kita memiliki masalah dengan orang lain, tapi kita bisa memperbaiki hubungan itu dengan cukup baik. Nah, bagaimana cara memperbaiki hubungan itu dengan baik? Salah satunya adalah misalnya ini ya, ini perempuan sih biasanya kayak gini. Kalau misalnya ada masalah tuh milih diem gitu, atau milih nggak mau berkomunikasi lagi. Laki-laki juga ada sih, dan sehingga tidak mau menyelesaikan permasalahan itu yang salah. Jadi justru kalau misalnya ada masalah disampaikan. Masalahnya biasanya kita takut terhadap responnya gitu. Responnya apa? Takut ditolak, takut nggak diterima dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan memperbaiki hubungan. Ada yang juga yang disebut dengan tindakan. Tindakan ini seperti apa? Tindakan adalah suatu hal yang paling sulit dilakukan dalam berkomunikasi. Karena kenapa? Udah nih komunikasi efektif, sama-sama paham, sama-sama senang, sama-sama saya semenjak sering berkomunikasi sama dia, gaul sama dia, sikap saya tuh jadi lebih bagus, saya mungkin lebih berakhlak gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Hubungan saya juga bisa lebih baik dengan orang lain. Tapi biasanya tindakan ini tuh agak sulit. Kita tuh jago nih kalau ngomong, tapi pas mau mengeksekusi itu lemah gitu, atau aduh sulit ya gimana ya. Nah, itu yang disebut dengan satu tindakan yang mungkin agak cukup sulit untuk komunikasi, mencapai komunikasi yang efektif kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam ada yang disebut dengan model komunikasi. Nah, model komunikasi itu adalah bagaimana cara kita melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Misalnya model komunikasinya sirkular, muter kan, atau hierarki. Hierarki itu berdasarkan jabatan-jabatannya. Berarti model komunikasinya tentu akan berbeda gitu ya. Gimana nih cara kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, ini biasanya model komunikasi bisa disampaikan nanti di materi berikutnya, tapi ada juga di materi yang terpisah gitu ya, karena tergantung pembahasannya lebih spesifik yang mana, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan manfaat dari model komunikasi. Gordon Wiseman mengatakan bahwa ada 3 model dalam fungsinya. Pertama, melukiskan proses komunikasi. Kalau kita menggunakan model, maka terlihat proses komunikasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Hubungan visual itu hubungan yang memang terlihat gitu, dengan kasat mata terlihat. Jadi itu yang disebut dengan hubungan visual. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model komunikasi ini adalah membantu orang-orang yang memang mengalami kendala dalam berkomunikasi. Jadi awal-awalnya mungkin
apa ya, awal-awalnya mungkin agak kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain, tapi justru dengan adanya model komunikasi ini, yang tadinya macet komunikasinya atau yang tadinya nggak efektif jadi malah efektif ketika menggunakan model. Nah, Bu, model-model komunikasi itu seperti apa sih? Kalian boleh searching di internet, di e-learning, atau misalnya ada di bukunya Joseph De Vito. Joseph De Vito atau Uhiana Effendi itu ada mengenai model-model komunikasi. Memang untuk di mata kuliah ini, komunikasi dan keorganisasian tidak dibahas secara spesifik mengenai model komunikasi itu sendiri. Oke, sepertinya materinya sudah selesai. Nanti seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang paham, Ibu menjelaskannya terlalu cepat, nanti bisa kalian tanyakan di ruang kelas. Dan jangan lupa dicatat poin-poin yang tidak dipahami untuk mempermudah kalian pada saat UAS nanti. Terima kasih.